Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat sahabatku dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sahabat selalu dalam keadaan sehat sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama saya sahabat masih di seputar elektronik dan hobi. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba membuatkan gripper yang lanjutan dari video kemarin sahabat ya. Ini kemarin sudah kita cari, sudah ketemu ya untuk 5 watt ini ya. Ini kurang lebih sekitar 5,400 ataupun kita bulatkan menjadi 5 watt ya. Ini 9 volt, miliampernya 100, kemudian 6 chiplet, dan elko nya yang harus kita pakai berapa dan non polarnya berapa sesuai dengan apa yang di sini ya sahabat ya. Sekali lagi saya hanya niat belajar bersama sahabat ya, bukan berarti saya itu siapa-siapa ya. Perlu sahabat ketahui, saya hanya ingin belajar bersama dengan sahabat. Nah, kemudian berapakah elko yang akan kita gunakan ataupun berapa non polar yang akan kita gunakan dengan sebuah single elko ya sahabat ya. Ini sementara kita gunakan single elko dulu dan sahabat-sahabat biar sedikit tahu yang pemula terutama ya. Kalau bukan pemula ya saya kira sudah pinter lah ya, walaupun tidak pinter setidak-tidaknya sudah tahu semuanya. Ini ya, satu buah LED DC 5 volt, kemudian kita sambung dulu menggunakan solder ini sahabat ya. Kita solder dulu seperti ini. Dan oh ya sahabat, ada yang sempat menanyakan juga, saya tuh susah untuk menyolder untuk di ciprat seperti ini. Kenapa ya? Mungkin ini ya, ujung tembaganya ini yang sahabat, tembaga soldernya ataupun mata soldernya itu sahabat gunakan yang bagus lah. Ini sudah kita solder, kita kasih kabel, kemudian ini kita menentukan non polarnya dulu di bawahnya dulu sahabat ya. Ini saya akan menggunakan 165. Kalau 165 ini sama dengan 1,5 ya. Ini kalaupun 1 watt berarti 4, kalau 1 UF maksud saya, ini 165 berarti 1,5 UF ya, ataupun 1,5 UF. Kalau 1 UF nya 4 watt berarti ini sekitar 6 ya, 6 karena ini bertoleransi sahabat ya. Ini bisa 7 bisa 8 kurang lebih seperti itu, karena ini yang agak bagus ya sahabat. Ini menggunakan 165 ya saya. Itu ya, bisa sahabat lihat nanti. Ini miring-miring nggak kelihatan ini ya sahabat ya. Kita center aja. Wah, senternya juga mati. Ini bisa sahabat lihat ya. Tuh. (165 J 400 volt ya yang kita gunakan ini. Satu. Kemudian ini sudah kita solder. Elko nya menggunakan 2,2 tuh ya, 400 volt. Kemudian untuk pembuang muatannya ini gunakan yang 470 kilo sampai 1 mega. Ini 1 ohm setengah watt sekring ya. Kemudian ini non polarnya ya, kita solder di sini ya. Cara merakitnya sama dengan video-video saya kemarin kan banyak sahabat ya. Ini menggunakan 4 buah dioda boleh, in 4007 dioda sisir juga boleh ya. Harus bolak-balik di tengah ini positif, ini negatif, dan pemasangannya seperti ini. Elko yang ada seperti ini plus, yang ada garisnya seperti ini min dioda dan plus dioda. Kemudian ini kita gandeng seperti ini. Kita akan gunakan 2 buah non polar nanti sahabat ya. Kalau ini mungkin mengeluarkan sekitar
bisa 7 ya, bisa 7 bisa 8 mungkin ya, di antara itulah ya, karena juga hampir mendekati 2 kurang sahabat ya. Kalau 2 sudah 8 berarti, tapi mudah-mudahan karena ini bertoleransi ya, kita nggak tahu, kita pasang ini ya sahabat ya, penjepit ini kita besarkan aja lah. Nah, ini kita jepit gini ya, seperti ini. Kita kecilkan dulu seperti ini. Dan ini lednya ini menggunakan yang kemarin yang sudah sesuai dengan dalam hitung-hitungan. Apakah nanti bisa keluar dengan sesuai apa yang di speknya, itu nanti tergantung pada non polarnya ya sahabatnya. Itu yang menentukan non polarnya. Ini jangan sampai terbalik masangnya. Ini plus elko sahabat ya, yang merah. Kemudian kalau yang putih ini min. Tapi kalau sahabat bisa gunakan antara hitam dan putih lebih enak. Tapi kalau nggak ada, yang penting paham antara min dan plusnya ya. Ini itu yang merah plus sahabat ya. Kita dapatkan elko, malahin tugel, putus saudaranya sahabat. Kabelnya ini kepunter-punter tiap hari, jadi putus sahabat ya. Nah, kita solderkan sini kembali. Nah, ini sudah jadi sahabat, namun kita nggak tahu berapa yang akan dikeluarkan ya, wattnya dan miliampernya. Miliampernya harusnya 10 sahabat ya, kalau melihat dari spesifikasinya bawaan dari pabrik. Kalau ini sudah mending sahabat ya, LM nya sudah sesuai walaupun tidak sempurna betul. Ini kita jepit sini, kita jepit sini. Nah ini ya, kemudian kita tutup aja dulu pakai inilah ya, biar tidak terlalu silau. Coba kita tes dulu sebentar, kita colokkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah nyala sahabat ya tuh, tanpa saya kasih casing pendingin tuh. Kita tutup, nanti kita cek berapa yang dikeluarkan ya tuh. Tegangannya kecil sekali sahabat, 214-13, keluarnya cuma 3,9, taruhlah ya 390. Keluarnya 390 sahabat. Nah kita tulis dulu sebentar, 0,09 390. Nah, ini. Kita menggunakan non polar ini tadi sahabat ya, ini 165J, keluarnya 0,9 ya miliampernya. Kemudian wattnya keluar cuma 390, berarti belum memenuhi standar ini sahabatnya. Belum memenuhi standar, tapi terangnya bukan main. LM nya udah bagus sahabat ya. Ini seharusnya ya, ini seharusnya mengeluarkan sekitar 0,10 miliampere. Nah ini seharusnya mengeluarkan segitu sahabat ya. Dan bagaimana caranya kita merubah? Kita naikkan ini 165 sahabatnya. Coba kita akan naikkan, kita ganti menggunakan non polar yang ini saya siapkan 175 sahabatnya. 175 500 volt ya. Sudah saya siapkan ini.
Ini ditambahin dikit aja karena kurangnya cuma sedikit. Ini enggak ada timahnya ini. Nah, ini kita capit lagi di sini senil. Nah, itu sahabat. Ini udah 165 ya, 165. Nah, sekarang menggunakan 175. Keluar berapa nanti sahabat ya, kita akan lihat. Ini tadi menggunakan 165 keluar 0,8 miliampernya. Kemudian ini wattnya keluar 390, sedangkan yang harus kita butuhkan ini kurang lebih sekitar 5 watt ataupun 10 miliampere. Nah, kita akan coba dengan tegangan 215 214 ini down sahabat ya. Coba kita nyalakan lagi ya. Setrumnya down banget sahabat nih ya. Nah, kemudian ini kita taruh dulu, kemudian nanti kita cek berapa yang keluar sahabat ya. Itu sahabat ya, strumnya kecil banget, 436 wattnya, 010 ya. Kita matikan ya. Empat tiga enam. Kemudian miliampernya 010. Nah, ini yang sesuai sahabat ya. 175J 400 volt keluarnya 436 atau sekitar 010. Nah, ini tegangannya cuman kecil 214 215. Ini sudah memenuhi standar dari apa yang tertulis di sini ya. Ini untuk 5 watt sahabat ya. Tapi kalau dalam hitung-hitungannya di sini 5,400 berarti hampir sekitar 6 watt. Ini saya kira mampu sahabat kalau untuk naik setrum sampai 220. Ini saya kira LED ini masih mampu untuk menyalakan sesuai dengan apa yang tertulis di sini 5,400. Ini ya. Tapi kalau sahabat ragu-ragu, takut seandainya nanti nggak bisa awet, silakan sahabat menggunakan 165J dengan tegangan 09, wattnya 390. Taruhlah ini kalau sampai 220 ini ya, 220 volt ini masih bisa menyala 4, sekian, karena tadi ini sama ya strumnya dengan ini, cuman 215 ini ya, volt ini volt AC. Nah, cuman segitu. Itu ya sahabat ya, ini sedikit-sedikit aja dari awal, nanti juga biar sahabat tahu. Pokoknya sahabat perhatikan aja lah ya dari awal, nanti sedikit-sedikit tahu. Dan apakah ini juga sama menggunakan ini sahabat ya, menggunakan elko ini sama, bisa keluarkan sama. Cuman kalaupun elko yang 47 ini sahabat ya, ini kondisi fisiknya kan terlalu besar. Nah, ini kalau fisiknya terlalu besar, jadi kalau mau dirakit itu kadang-kadang ada yang ya setelunjuk, ini ada juga sahabat ya terlalu besar. Maka digunakanlah yang kecil-kecil seperti ini ya, seperti kayak di LED AC itu kan kecil, didesain ataupun dibuat sekecil mungkin dengan kualitas yang sama, jadi biar tidak makan tempat. Itu ya sahabat ya, tidak makan tempat. Nah, kalau seperti ini kan makan tempat ini sahabat. Ini kan karena ini hanya untuk LED yang di atas 40 watt sahabat ya. Ini makan tempat, makanya digunakanlah sebuah LED itu yang kecil-kecil yang rapi seperti ini, jadi tidak makan tempat dengan kualitas yang sama. Itu ya sahabat ya.
Ini kalau kita ganti 47 ini tetap sahabat ya, tetap mengeluarkan segini. Karena ini masih di bawah 100 volt, jadi menggunakan 47 yang seperti ini ya, 47 100 volt ini. Ini nyalanya bisa. Tersebatnya masih bisa juga, nggak apa-apa. Masih bisa digunakan. Namun kondisi fisiknya kan terlalu besar, apalagi yang 47 250 volt sahabat ya, udah gede. Itu kadang-kadang makan tempat. Nah, maka didesain yang sekecil mungkin bisa digunakan, dan semua ini yang kita coba ini sebagian besar saya hanya menjiplak dari sebuah lampu LED ini cara kerjanya bagaimana dan dia gunakan apa saja. Ini sebagian besar saya menjiplak dari sini sahabat, saya amati, saya teliti, kemudian saya hitung, saya padukan. Nah, ya kurang lebih seperti itulah, karena kita hanya memanfaatkan barang sisa-sisa ya sahabat ya, terutama non polar itu banyak sekali yang berserak-serakan. Kalau beli lampu yang biasa itu habis rusak dibuang, padahal non polarnya ini masih bagus-bagus sahabat, dan untuk diodanya yang MBS 10 itu masih bagus semua, kan sayang dimanfaatkan ya. Mungkin ini bisa menjadi suatu gambaran buat sahabat-sahabat pemula. Mohon maaf ya sahabat dengan segala kekurangan dan keterbatasan saya. Ya nanti kalaupun ada kekeliruan dan kesalahan, bareng-bareng kita selesaikan bersama, biar ini juga menjadi solusi untuk sahabat-sahabat pemula. Sekali lagi mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.